Yo. Not you, jare wong Purwakarta request not you. Ki mungkin nggak sih wong iso nyanyi not you. Apalah wes pokok sing rame lah. Izinkan aku. Mana ya? Oke guys, jadi narasumber kedua kita adalah Mas Grace-B Delva Irawan. Gimana Mas Grace-B hari-harinya? Apa loh? Ini kita sehubungan dari Radio 97,7 FM dari Asmara FM Kediri. Ingin bertanya-tanya kepada Mas Grace-B Delva Irawan nih. Boleh apa enggak nih? Boleh. Oke, jadi sejak kapan Mas Delva ini menjadi penyanyi ya? Dari tahun 2019. Oh, tahun 2019. Oh, di usia yang sangat muda sekali ya. Terjun dunia musik ini termasuk usia yang sangat bocil ya. Muda, belia, dan juga bisa dibilang sangat bocil ini ya. Tapi gimana perasaannya menjadi penyanyi zaman now gitu, kayak popdut gitu? Seneng nggak perasaannya? Seneng banget dong. Oh, seneng banget ya. Jadi perasaan apa yang pertama Mas Delva Grace-B Irawan ini rasakan? Rasanya kayak nggak nyangka aja sih bisa sampai saat ini. Oh, nggak nyangka sampai saat ini. Tapi Mas Delva pernah bercita-cita untuk menjadi seorang penyanyi atau apa gitu nggak? Ya pastinya pasti ada. Pasti ada, berarti belum tentu ada juga ya? Atau memang sudah ada itu mimpinya dari kecil? Pasti sudah ada dong. Oh, sudah ada. Keren sekali loh. Tapi Mas Delva ini terkenal gantengnya ya. Katanya Mas Delva ini ganteng ini ya. Menurut Mas Delva sendiri, Mas Delva ini ganteng atau tidak? Ya biasalah. Biasa aja ya? Biasa aja. Oke, kalau boleh tahu Mas Delva ini berapa saudara, dari berapa anak bersaudara? Gimana ya? Adekku adik sambung. Jadi aku tuh anak tunggal. Oh, kamu anak tunggal tapi masih punya adik sambung. Kira-kira itu sambungnya pakai tali rafia atau pakai sambungan rambut nih Mas Delva nih? Pakai tali rafia. Oh, pakai tali rafia. Keren sekali loh ya Mas Delva ini. Kalau boleh tahu single pertama Mas Delva yang Mas Delva pernah rilis untuk pertama kali itu judulnya apa Mas Delva? Kokoh. Kok Bakoh? Kayaknya di tahun 2017-18 itu Mas Delva sudah merilis lagu single-single yang sebelum single Mas Delva itu rilis. Itu apakah itu dibuang saja atau memang Mas Delva akui itu adalah karya Mas Delva? Yang pertama itu Patria Tinggal Cerita. Iya, terus yang kedua? Dua Cinta. Yang ketiga? Yang ketiga Tresnoku. Yang keempat? Bakoh. Yang kelima? Sisihan. Yang keenam? Yang keenam Masih Proses. Oh, masih proses. Berarti Mas Delva ini sebenarnya sudah banyak karya ya teman-teman semuanya. Jadi bisa kita lihat dari beberapa karya Mas Delva yang sudah diluncurkan. Wah, luar biasa sekali di usia muda Mas Delva sudah bisa menciptakan lagu, bertalenta, terus ganteng juga. Mungkin gak sih kalau Mas Delva itu sekarang sudah punya pacar gitu? Coba. Iki apa sih nge-live ya? Iki radio FM. Radio Asmara FM. Ya, kira-kira Mas Delva sudah punya. Ya, kira-kira Mas Delva sudah punya pujaan hati atau sudah punya pasangan atau belum ini? Ya tentunya tetap sambuan lah ya, tetap jaga hati, nggak perlu dibilangin siapa-siapa. Oh, kira-kira itu boleh nggak sih kita tahu inisialnya? Kita kan penasaran ya. Kalau someone itu bisa bapak ibu karena memang belum boleh pacaran sama bapak ibu, atau mungkin dari keluarga yang memang tidak membolehkan Mas Delva pacaran, atau memang sedang dekat seseorang sama seseorang tetapi belum jadian ini Mas Delva. Oh, ternyata ini nge-live ya? Enggak, ini kita radio Asmara 97,7 FM, Mas. Ya. Aku sambil lihat komennya loh ini.
Oh begitu. Coba dibocorin lah. Ini namanya live radio ya, bukan live Instagram ini. Kalau soal inisial nggak usah lah ya. Oh begitu. Ya. Jadi Mas Delva ini masih kokoh untuk tidak menunjukkan, tidak mempublikasikan pacarnya ya? Atau memang sudah punya pacar atau dekat aja tapi nggak jadian? Ya pastilah. Oh begitu. Tapi bisa dijawab inisial saja atau mungkin kalau enggak ya dijawab inilah apa ininya karakternya dia gitu yang lagi deket sama Delva ini. Engko malah jelas ngerti kabeh, iki engko malah. Oh begitu. Berarti ciri-cirinya itu semua orang pasti tahu kalau disebutkan begitu. Kira-kira yang deket sama Delva ini cewek atau cowok ini kalau boleh tahu? Atau anak-anak atau ibu-ibu atau bapak-bapak begitu karakter ciri-cirinya? Oh iya begitu. Ya, cewek lah. Oh cewek. Oh iya Mas Delva aku juga tanya. Jadi Mas Delva ini adalah ini ya musisi sekaligus biduan. Ayo itu apa itu? Jadi penyanyi sekaligus musisi di Royal Music, betul? Betul. Sejak kapan Mas Delva ini bisa bergabung dengan Royal Music? Kok bisa bergabung? Ini ceritanya bagaimana ini? Apa sih? Pak mungkin ditanya-tanya karo narasumber. Hah? Kamu ini ditanya-tanya, ini namanya siaran radio FM. Asmara FM. Ya, jadi kita ini memang begini, narasumbernya itu by video. Jadi bukan pakai podcast gitu, kita enggak guys, karena itu sudah terlalu ini ya, menghabiskan banyak biaya untuk seperti itu. Jadi kita ya lihat video call aja yang direkod asli direkod. Oh ya teman-teman semuanya, ini tidak boleh direcord karena ini nanti klaim. Jadi aku klaim Asmara FM. Jadi yang merekod ini akan saya suruh bayar ke saya karena ini mengundang artisnya tidak murah ya. Saya mau video call Mas Delva ini dengan biaya berapa Mas Delva? 10 juta ya tadi untuk podcast saja. 10 juta ini untuk podcast aja. Jadi habis ini saya akan transfer melalui GNT ya Mas ya. Belum kalau VC-nya menghubungkan kena denda loh, Cas loh. Oh, kalau VC-nya menghubungkan kena denda ya? Iyalah. Wah, itu sangat mahal sekali. Kira-kira denda untuk menghubungkan VC itu berapa ya, Mas ya? Kalau tesnya VC lebih mahal sih. Lebih mahal, biasa 25 juta ya? Wah, begitu. Jadi saya lebih memilih mengundang Anda bernyanyi saja daripada podcast seperti ini. Kalau mahal totalnya bisa 20-an, bisa 35 juta ya Mas ya. Wah. Soalnya kalau podcast tuh nanti malah jadi ontran-ontran gitu. Oh gitu, kalau podcast tuh jadi ontran-ontran ya. Oh begitu. Aduh, saya jadi adem keringat ini. Saya pikir tadi podcast ini apa ini, radio ini menyiarkan tanpa biaya ya. Kok jadi ada biayanya ini ya? Aduh. Nanti saya transfer saja langsung ya melalui klik BCI untuk info transfernya nanti saya kirim sehabis ini ya Mas ya. Siap. Oke, jadi nanti ini kontennya akan saya upload di sosial yang tidak media melalui alam bawah sadar. Jadi ya seperti itu untuk pembayarannya. Kenapa jadi kita membahas masalah pembayaran ini ya Mas ya? Caca. Saya hanya bertanya tentang Mas Delva ini impiannya dulu menjadi apa awalnya sebelum menjadi penyanyi? Ingin menjadi juga suka musik. Oh begitu. Apakah memang sebagai pemusik itu sumber mata pencahariannya Mas Delva ya? Pencaraannya Pencaraannya Mas Delva ya? Wah,
Mas Delva ini memang hebat karena sudah sukses di usia muda ya. Wah, saya ini ngefans sekali nih sama Mas Delva dari tahun 2016. Dulu saya pernah lihat ini ya. Kita tadi belum berkenalan ya Mas. Nama saya Pica Mas. Pica. Oh iya, nama saya Delva ya. Iya, di Asmara FM 97,7. Nanti tonton aja di channel YouTube-nya ini ya, Gabut FM. Gabut FM ya. Oke. Jadi ini gimana Mas Delva ini? Mas Delva sedang apa aktivitasnya selain bernyanyi gitu Mas Delva? Biasanya ngapain aja kalau di rumah itu? Ya, biasanya apa tuh? Di sawah. Di sawah itu. Itu kira-kira di sawah itu ngarit atau apa? Biasanya kan orang pasti punya kesibukan ya di luar bernyanyi ya. Ya, kadang ngeblok pari ya. Geblok ya. Geblok pari. Wah, itu aduh. Ini memang benar-benar idaman teman-teman semuanya yang ada di rumah ya. Pendengar setia Asmara 97,7 FM. Jadi Mas Delva ini memang orangnya gigih sekali. Selain bernyanyi Mas Delva juga menggebrok pari. Wah. Itu sama ya? Geblok bukan geblok. Apa itu geblok itu Mas? Geblok itu ya kayak geblok pari gitu. Oh ya udah geblok ya. Mas Delva juga pernah derep berarti ya? Nah, derep lah. Oh, derep juga. Sama. Jadi saya kalau di rumah itu kalau nggak ngapa-ngapain biasanya derep Mas. Derep tomat kalau saya, bukan pari. Geblok. Wah, teman-teman semuanya sinyalnya benar-benar putus dan menyambungkan. Jadi Mas Delva sudah tidak bisa kita hubungi lagi karena memang handphonenya mati ya teman-teman semuanya ya. Ini sudah tidak bisa diapa-apain. Jadi kira-kira siapa ya narasumber selanjutnya yang akan kita tanya-tanya ya? Biasanya perkenalan di awal. Enggak, kalau kita ini memang radio Asmara 97,7 FM ini kita tidak pernah perkenalan di depan. Karena kalau sudah perkenalan di depan pasti akan berpisah di belakang. Jadi kita berkenalan aja di tengah-tengah, lalu kita berpisah di akhir. Begitu. Makanya tapi ya nggak dibales. Derep kayak mak gua. Iya, jadi kita itu Mbak Arlida loh. Anda salah server ya. Ini saya Pica. Kalau Mbak Arlida itu Instagramnya di @arlidaputri. Wawancara Yayu. Oke, Mak Yayu. Jadi bagaimana motivasi Anda untuk menjadi muah? Oke, sekarang kita wawancarai Mas Yopi saja. Halo Mas Yopi, selamat datang di 97,7 Asmara FM. Jadi Mas Yopi itu kalau turun kayak gini ya teman-teman. Iya, itu adalah Mas Yopi dan Mas Yopi ternyata nggak mau diwawancara guys. Mas Yopi sejak kapan kira-kira Mas Yopi ini bergelut di dunia tarik suara? Tarik suara ya sejak tanggal 1 kemarin ya. Oh, ini baru berarti ya. Baru debut ya. Debutnya adalah radio ini ditayangkan di dalam ya, di dalam Goib teman-teman semuanya. Jadi ya suka-suka saya ini ya, saya buat Asmara FM ini. Kadang saya memang random, nggak punya kerjaan, saya bingung, saya menganggur saja. Tapi sudah banyak transferan yang masuk, saya ini juga bingung guys ini. Jadi saya cari-cari pekerjaan yang lain ini. Asletang. Iki tenan ini Asletang. Hotelnya nang Asletang. Oh, kita di hotel Asletang. Wawancara rasa interogasi ya lebih maksa. Ini ada Om Rizal. Jadi setelah ini kita akan wawancara Om Rizal. Oke. Kena cas pokoknya. Aduh, bahaya ini batunya habis ya ini Mas Delva ya. Jadi mohon untuk dimaklumi tidak menghubungkan tetapi baterainya habis. Baterainya habis, tidak bisa diurupkan ini. Tuh. Aduh, Pica kenal Nata. Oh, itu ya Mbak Bacot itu ya. Cewek yang suka bacot itu ya, Nata ya. Kenal dong. Itu sahabat baik saya. Saya belajar bacot itu dari Mbak Nata. Kira-kira kapan ya saya bisa mewawancarai Mbak Nata ya? Saya itu penasaran sekali. Katanya dia itu budgetnya itu mahal banget. Kalau si Nata itu bisa sampai 300 juta itu sekali podcast itu.
Itu sudah ya teman-teman semuanya. Jadi Asmara FM akan dilanjut untuk memutar musik di HP kalian masing-masing. Langsung aja kalian putar musik. Yang ini adalah salah satu karya dari Mbak Happy Asmara, artis yang lagi up-upnya sekarang. Dan sampai kapanpun dia akan tetap up. Langsung aja kita putar Kembang Wangi di HP kalian masing-masing.